Nah, terus beberapa tahun yang lalu nih, sekitar tahun 2017, media dihebohkan dengan berita di mana banyak orang yang bersaksi bahwa mereka melihat mumi dari Rosalia ini mengedipkan mata. Hai, welcome back to my YouTube channel. Dan thank you buat kalian yang sudah klik video ini. Jadi kali ini aku akan membahas tempat wisata horor lagi nih. Tapi bukan yang berada di Indonesia ya. Yaitu sebuah museum yang menyimpan ribuan mumi. Kalian pasti udah tahu lah ya, mumi itu kayak gimana. Baik kalian ngeliat di film, atau lihat gambarnya di buku sejarah, internet. Ya tau lah ya gambarnya kayak gimana. Dan kalian mungkin bisa bayangin gimana ngerinya museum yang ada ribuan mumi di dalamnya. Gimana nggak horor coba? Oke, sebelum aku ngajak kalian jalan-jalan ke museum itu, jalan secara online ya, aku mau kalian mengenal sedikit sejarah mumi dan gimana sih proses dari mumifikasi itu sendiri. So, let's get started! Jadi mumi adalah sebuah mayat yang diawetkan yang dikarenakan oleh dekomposisi secara alami maupun buatan dengan tujuan untuk menjaga bentuk awalnya dan menghindari dari kebusukan. Untuk awetnya dari mayat ini sendiri bisa dicapai karena ditaruh di tempat yang sangat kering, dingin, tempat yang hampa oksigen, maupun dengan menggunakan bahan kimia. Ya intinya menghilangkan kelembapan gitulah. Nah, dari sekian banyaknya proses mumifikasi nih, yang paling terkenal adalah mumi yang dengan cara dibalsam, yang juga sering dilakukan oleh orang pada zaman Mesir kuno. Jadi dulu orang-orang Mesir itu percaya bahwa badan itu adalah hal yang sangat penting dalam masa setelah hidup. Jadi istilahnya kayak mereka udah meninggal, terus tubuhnya ini, badannya ini akan diperlukan untuk masa setelah hidup. Pas dia meninggal itu akan ada masa lagi kayak gitu. Untuk proses dari mumifikasi ini sendiri ngeri banget nih menurut aku baca aja ngeri ya, agak ngilu-ngilu gimana gitu. Karena biasanya jasadnya ini, tubuhnya ini akan dicuci dengan menggunakan tuak atau air dari sungai Nil. Terus organ dalamnya nih kayak usus, hati, paru-paru, dan juga lambung akan dikeluarkan karena dianggap itu dapat memicu terjadinya kebusukan. Jadi kalian bisa bayangin lah ya, badannya itu akan dirobek, terus organ dalamnya ini dikeluarin, kecuali jantung. Karena jantung ini dipercaya sangat dibutuhkan untuk kehidupan selanjutnya. Terus nggak berhenti sampai situ, otaknya akan diambil atau dikeluarkan melalui alat bengkok dari hidung. Kalau dibayangin gimana ya, ngambil otak dari hidung? Nggak kebayang sih. Tapi agak ngilu-ngilu gimana gitu dengernya. Terus tubuh sama organ-organ dalamnya nih yang udah dikeluarkan akan diberikan garam natron selama 40 hari yang berfungsi untuk menghilangkan kelembaban. Terus organ yang udah kering ini akan dibungkus dengan menggunakan linen lalu ditaruh di toples-toples. Udah kayak naruh kerupuk ya. Nah, itu untuk urusan organ dalamnya udah selesai nih. Sekarang untuk badannya, tubuh dan kulitnya yang udah kering itu akan dibersihkan dengan menggunakan minyak. Lalu tubuhnya itu akan ditutupi dengan lilin. Lilinnya bukan lilin yang nyala, terus kalian taruhin di atas badan. Bukan kayak gitu ya, lilin kayak diselimutin. Lilin yang udah cair itu diselimutin gitu badannya menggunakan lilin. Terus dibungkus dengan perban linen sebanyak 20 lapis, yang mana biasanya memakan waktu 15-20 hari. Nah, kalau zaman dulu nih, waktu zaman Mesir kuno, biasanya mereka akan buat sebuah topeng yang nantinya akan diletakkan di atas mumi itu. Jadi setelah diperban 15-20 hari, barulah topeng yang udah dibuat itu diletakkan di atas wajahnya. Kemudian badannya ini akan kembali dibalut dengan kain kafan dan juga strip linen. Nah, kalau udah ready kan, badannya udah ditutupin pakai perban semua, barulah jasad itu akan dimasukkan ke dalam peti mati. Oke, itu dia sedikit mengenai sejarah dari mumi dan juga proses dari mumifikasi. Sekarang baru kita jalan-jalan ke Italia ya. Kita jalan-jalan ngeliat ribuan mumi. Jadi Capuchin Catacombs atau Catacombs dei Cappuccini atau The Capuchin Catacombs of Palermo, The Capuchin Catacombs of Palermo, Capuchin Catacombs of Palermo ya gitu ya. Sorry aja ya kalau salah, susah amat sih ngomongnya. Jadi ini merupakan sebuah tempat wisata horor yang berlokasi di Palermo, Sicily, Italia. Jadi kalau diartikan ke dalam bahasa Indonesia, ini artinya katakomba atau makam di ruang bawah tanah biara Capuchin. Jadi kebayang lah ya, ada biara, terus ada ruangan bawah tanahnya itulah yang digunakan sebagai makam.
Pada ribuan tahun yang lalu, banyak orang yang lebih memilih untuk mengawetkan jenazah keluarganya dengan membentuknya menjadi mumi agar mereka masih tetap bisa melihat dan juga merawat dari jasad keluarganya itu. Jadi di tempat ini nih, kalian bisa menyaksikan kurang lebih 8.000 mumi mengerikan yang terpampang nyata dalam etalase terbuka. Jadi kalau kita lewat di sana tuh, dikelilingi oleh mumi-mumi, ada yang duduk, ada yang dipeti mati, ada yang berdiri. Jadi bisa bayangin lah ya gimana ngerinya dipandang oleh ribuan mumi. Jadi awalnya tempat ini merupakan pemakaman bagi para biarawan, sampai akhirnya dilakukan pelebaran dari makam ini. Dan pas proses itu mereka kaget nih karena mereka tiba-tiba melihat 45 mumi biarawan yang tidak membusuk dan bahkan nih wajahnya masih bisa dikenali. Setelah itu kematian dari Silvestro of Gubbio yang merupakan orang suci yang terkenal pada abad ke-16 yang dimakamkan di tempat ini. Setelah itu tempat ini pun menyita banyak perhatian, sampai akhirnya banyak orang juga yang meminta untuk jasad keluarganya ditempatkan di makam ini. Dan akhirnya pada tahun 1783 tempat ini Dan akhirnya pada tahun 1783 tempat ini dibuka dan diizinkan untuk digunakan oleh siapa aja. Dan sebanyak 4 buah batu kapur panjang berbentuk persegi pun diletakkan di bawah gereja Kapusin, di mana batu itulah yang digunakan sebagai tempat para mumi. Ada yang dipajang dengan cara digantung dari leher sampai kepala, di mana mereka sudah mengenakan pakaian terbaik mereka. Ada juga yang tertidur, ada yang di dalam peti, ada yang di kursi, ya kayak yang aku bilang tadi. Dan alasan utama dibentuknya makam ini adalah mereka ingin membuat tempat terbaik bagi para keluarga yang ditinggalkan agar bisa menghabiskan waktu, merawat, dan bahkan mengganti pakaian dari jasad keluarga mereka. Untuk ruangan-ruangan di tempat ini dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu kategori pria, wanita, perawan, anak-anak, pastor, biksu, profesional. Profesional tuh kayak dokter atau pegawai negeri yang masih berseragam. Jadi nggak nyampur gitu semua mumi dijadiin satu, nggak kayak gitu. Dan mumi terakhir yang dimakamkan di tempat ini yaitu mumi dari seorang anak perempuan berusia 2 tahun yang bernama Rosalia Lombardo yang meninggal karena penyakit pneumonia pada tahun 1920. Dan kalau dilihat-lihat, kalau dibandingin di antara semua mumi, badan anak perempuan inilah yang masih utuh. Kalau yang lainnya kan udah kelihatan kayak mungkin kayak tulang belulang. Tapi kalau ini masih kelihatan kayak manusia gitu, kayak manusia yang cuma tidur. Padahal dia udah meninggal dari tahun 1920 tuh. Berapa tahun tuh ya kalau dihitung-hitung. Mayat dari Rosalia ini dikuburkan dalam sebuah peti kaca yang diberi nama atau diberi julukan gitulah istilahnya sebagai Sleeping Beauty of Palermo. Dan jasad dari Rosalia ini juga menjadi salah satu mumi terbaik di dunia. Nah terus beberapa tahun yang lalu nih, sekitar tahun 2017, media dihebohkan dengan berita di mana banyak orang yang bersaksi bahwa mereka melihat mumi dari Rosalia ini mengedipkan mata. Nah lo gimana bisa mumi berkedip? Oke, ini udah mulai merinding, gimana kalau berkunjung langsung ke sana? Jadi ada beberapa penjelasan yang mengenai kejadian yang langka ini, mumi berkedip ini. Ada yang mengatakan bahwa perubahan suhu bawah tanah menyebabkan mumi ini memiliki efek berkedip. Ada juga yang mengatakan bahwa itu adalah ilusi optik yang disebabkan oleh sudut cahaya yang datang dari jendela, di mana saat perubahan cahaya berlangsung, matanya akan tampak berkedip beberapa kali sepanjang hari. Oke, berkedip beberapa kali sepanjang hari. Agak ngeri sih kalau kalian ngelihat mumi kedip-kedip gitu. Nggak cuma sekali lagi, tapi berkali-kali. Dan dari 8.000 mumi yang ada di tempat ini, hanya 1.000 mumi yang secara formal dapat teridentifikasi. Aduh, susah amat ini mulut. Hanya 1.000 mumi yang dapat secara formal. Astaga, susah amat. Hanya 1.000 mumi yang secara formal dapat teridentifikasi lengkap. Oke, berhasil teridentifikasi, akhirnya berhasil. Ngomong teridentifikasi aja ribet banget sih. Dapat teridentifikasi secara lengkap seperti nama, tanggal lahir, dan tanggal kematian. Sedangkan sisanya nih hanyalah tulang belulang yang tidak dikenali. Oke, itu dia sedikit mengenai sejarah proses mumifikasi dan juga tempat bersemayamnya ribuan mumi. So guys, apa kalian tertarik untuk berkunjung ke tempat ini? Atau mungkin ada dari kalian yang sudah pernah berkunjung ke sini dan sudah pernah menyaksikan langsung bagaimana mumi itu berkedip? Kalian bisa cerita bagaimana pengalaman kalian. Dan kalau ada dari kalian yang mau menambahkan, bisa tulis di bawah. Dan selalu aku ingetin untuk jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga aktifkan lonceng kalian agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku. And see you on the next video. Bye!